قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال أيضا وقال dan telah berkata pula oleh Maulana Syekh Abdullah Al-Harari radhiyallahu anhu fi misli hadzal waqti dalam seumpama ini waktu alladzi orang yang yatamassaku berpegang teguh bimazhabi ahli sunnati dengan mazhab ahli sunnati lahu baginya ajru khamsina pahala 50 orang yang dimaksud dari kalangan sahabat Nabi 50 orang dari kalangan para sahabat Nabi. Walin nahyi anil munkari dan bagi mencegah dari kemungkaran. Berpegang teguh dengan aqidah atau ajaran ahli sunnati wal jamaah dan menegakkan ingkarul munkar. Liannahum karena sesungguhnya mereka para sahabat mereka para sahabat fi zamanihim dalam zaman mereka kanu adalah mereka para sahabat yata'aduduna saling menguatkan atau saling membela, saling menolong sesama mereka. Lakinil yawma akan tetapi hari ini alladhi yaqulul haqqa seorang yang berkata al-haqqa akan kebenaran muddahadun diasingkan baina ahlihi di antara keluarganya wa jiranihi dan para tetangganya wa ma'arifihi dan kerabat-kerabatnya atau teman-temannya. Ahlur rajuli keluarga si orang tersebut yuharibuhu memerangi oleh mereka akan dia ar-rajul abuhu oleh ayahnya wa ummuhu oleh ibunya. Bisa sampai begitu di zaman kita sekarang. Itulah beratnya. Yang karena itu maka Rasulullah mengatakan lahu ajru khamsina rajulan baginya pahala seperti 50 orang dari kalangan para sahabat. Kasirun min jama'atina banyak orang min jama'atina dari jamaah kita yalqawna mendapati oleh mereka min ahalihim dari keluarga-keluarga mereka mu'aradatin penentangan yuridu berkehendak oleh dia ayyungkizahum untuk menyelamatkan mereka keluarganya min azabillahi dari siksa Allah yu'ridun berpaling oleh mereka tidak mau menerimanya. Yuridu berkehendak oleh dia ayyaqula lahu untuk berkata lahu baginya idza sami'a minhu apabila mendengar oleh seseorang minhu darinya ar-rajul al-abu sang ayah yatakabbaru keras kepala wa kadzalika dan demikian pula al-akhu oleh saudaranya ka'anna seakan-akan bayana kufri sabbillahi penjelasan kekufuran orang yang mencaci maki Allah ka'annahu seakan-akan syai'un itu sesuatu mungkarun perkara mungkar indahu menurut mereka artinya
aneh. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa orang yang mencaci maki Allah dihukumi kafir, seakan-akan itu ajaran aneh, padahal itulah kebenaran. Makanya pahit untuk menyebarkan kebenaran. Seseorang bisa dimusuhi oleh keluarganya, bahkan oleh ayahnya, bahkan oleh saudara-saudaranya, bahkan oleh kerabatnya. Fahadha zamanu, maka ini zaman, huwa bermula dia zaman alladzi qala ar-rasulu, yang telah bersabda oleh Rasulullah alaihi salamu, al-qabidu fihi, seorang yang berpegang teguh fihi, di dalamnya itu zaman ini, sekarang ini. Ya, Rasulullah dahulu di masa hidupnya sudah mengatakan akan datang suatu zaman di mana kerusakan pada umatnya ini sangat parah, sehingga orang yang memegang teguh ajaran agama di saat itu, kata Rasulullah, memegang teguh ala dinihi, atas agamanya, kaqabidin ada jamrin, seperti orang yang memegang bara api. Dari sangat apa? Beratnya. Likasrati, karena banyaknya man yu'aridu, banyaknya orang yang menentang, man yaqulul haqqa, terhadap orang yang mengatakan kebenaran. Nah, jadi umpama kita menyampaikan penjelasan tentang aqidah ahli sunnati wal jamaah, menjelaskan tentang aqidatut tanzih, tentang kesucian Allah dari menyerupai makhluknya, tentang kesucian Allah dari tempat dan arah, atau umpama kita menjelaskan tentang kekufuran orang-orang yang mencaci maki Allah, para malaikatnya, para nabinya, atau mencaci maki hukum-hukum Al-Quran, bahwa itu adalah kufur. Di zaman kita sekarang akan banyak orang yang menganggap aneh kepada apa yang kita perbuat itu. Mereka akan mengatakan jangan sembarangan mengkafirkan. Mereka akan mengatakan ajaran kamu ekstrim. Mereka akan mengatakan ajaran kamu keras. Mereka akan mengatakan kamu suka mengkafirkan orang. Nah, itulah makanya berat di zaman kita sekarang. Orang yang menyampaikan kebenaran itu akan banyak yang menentangnya. Itulah mengapa Rasulullah sampai mengatakan bahwa di zaman tersebut orang yang memegang teguh ajarannya, ajaran Rasulullah, menegakkan ingkarul munkar, dia akan mendapatkan ajru syahid, pahala seperti orang yang mati syahid. Dalam riwayat lain, dia akan mendapatkan pahala seperti 50 orang di kalangan para sahabatnya. Memang berat. Nah, tetapi jangan kemudian putus asa, patah semangat. Nah, justru disitulah letaknya keutamaan tersebut akan diraih. Dan memang berat itu. Masya Allah. Saya di mana diberi ada kesempatan untuk ceramah, mesti yang saya sampaikan Allah ada tanpa tempat, di mana aja mesti itu. Apalagi tempat yang baru itu maksudnya pertama kali kita diberi kesempatan untuk memberikan misalkan tausiah atau pelajaran di tempat tersebut, mesti kita bahas Allah ada tanpa tempat. Mesti kita bahas aqidatut tanzih. Setelah itu
Mereka yang menerima, alhamdulillah. Ada yang tidak menerima, ya akhirnya dimusuhi. Kagak boleh datang lagi ke masjid itu. Beberapa tempat begitu. Sekali-kalinya akhirnya. Tetapi itu kesempatan untuk menyampaikan. Wa qala radhiyallahu anhu. Apalagi dapat misalkan khutbah Jumat yang di situ satu kali aja setahun. Wah, mesti saya terangkan aqidatut tanzih. Dan khutbah Jumat itu adalah kesempatan yang paling baik, kesempatan emas untuk memperdengarkan kepada orang banyak Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Ratusan orang bahkan bisa ribuan orang mendengarkan. Nah, jadi kita berupaya seperti itu. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata Syekh Abdullah radhiyallahu anhu, ya busyra, alangkah beruntung man amila, siapa orang yang mengamalkan bihadzal amri, dengan ini perintah, ta'allumu ilmi ahli sunnati, belajar ilmu ahli sunnah, fil aqidati, dalam aqidah, wal ahkami, dan hukum-hukum. Syariat Rasulullah itu, ini dia syariat Rasulullah itu al-aqidatu wal ahkam. Jadi ketika disebut kata asy-syari'ah, isinya itu al-aqidatu wal ahkam, akidah dan hukum-hukum. Nah, orang yang beruntung itu adalah orang yang belajar akidah kepada para ulama yang mereka itu adalah orang-orang atau golongan ahlus sunnati wal jamaah. Sehingga akidah yang dipelajari adalah akidah ahlus sunnati wal jamaah. Lalu dalam fikih belajar kepada para ulama yang mereka adalah orang-orang yang juga ahlus sunnati wal jamaah. Tuh, yang beruntung itu orang begitu itu. Nah, summa, kemudian setelah dia belajar, dia faham, jahada, memerangi oleh dia ad-dhalalah, akan kesesatan, fi hadzal asri, di ini zaman. Hadzal asru, bermula ini zaman. Asrun, itu masa atau zaman. Ta'adadat, saling menguatkan, fihi, di dalamnya zaman, di dalamnya al-asr, al-kufriyatu, oleh kekufuran, al-i'tiqadiyatu, dalam keyakinan, wal amaliyatu, dan pekerjaan dan perbuatan. Dari saking banyaknya kekufuran menyebar sekarang, sehingga tercampur sudah antara kufur i'tiqadi dan kufur fi'li, menyebar banyak. Dan mereka banyak yang tidak tahu bahwa itu kekufuran, sehingga tidak sedikit dari mereka yang menjadi kafir, keluar dari Islam tanpa mereka sadar bahwa mereka telah keluar dari Islam. Masya Allah, mengerikan. Karena itu Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, seperti yang diriwayatkan dalam kitab Najmul Muhtadi wa Rajmul Mu'tadi, berkata, kitab ini karya Al-Imam Ibnul Muallim Al-Qurashi, diriwayatkan bahwa Sayyiduna Ali berkata, sayarji'u qaumun min hadhil ummati 'inda iqtirabis sa'ati kuffara, akan kembali sekelompok orang dari umat ini, segolongan manusia dari umat ini, ketika kiamat sudah sangat dekat, mereka akan kembali menjadi orang-orang kafir, keluar dari Islam. Lalu ada yang bertanya kepada Sayyidina Ali, ya Amirul Mukminin,
kufruhum bil ihdasi am bil inkar. Apa sebab kekufuran mereka? Apakah mereka membuat ajaran baru atau mereka mengingkari ajaran yang sudah ada? Kata Sayyiduna Adi, bal bil inkar, yunkiruna khaliqahum fayashifunahu bil jismi wal a'dha. Mereka menjadi kufur karena pengingkaran mereka terhadap ajaran yang sudah ada. Apa itu bentuk pengingkarannya? Yaitu mereka mengingkari Tuhan mereka, pencipta mereka, yaitu mengingkari Allah. Bagaimana pengingkarannya? Yaitu dengan mensifati Allah dengan sifat-sifat kebendaan. Kata mereka Allah sebagai fisik, memiliki bentuk, memiliki ukuran, tersusun daripada anggota-anggota badan. Yasifunahu bil jismi wal a'dha. Persis di zaman kita sekarang ini orang-orang kayak gitu tuh banyak banget, menyebar. Jadi kenyataan apa yang dinyatakan oleh Sayyiduna Ali bin Abi Thalib. Masya Allah. Ta'adadat fi hadzal 'asr al-kufriyat al-i'tiqadiyah wal 'amaliyah. Jadi kekufuran itu campur aduk saking banyaknya. Kufur dalam keyakinan, kufur dalam perbuatan, belum lagi kufur dalam perkataan yang bahkan lebih banyak lagi. Orang seenaknya mengatakan Allah zalim, Allah tidak adil. Orang seenaknya menentang hukum Al-Quran, mengatakan tidak layak di zaman sekarang mengatakan orang di luar Islam dengan kata-kata kafir. Kan lagi rame nih. Rame nih sekarang bagian ini. Udah nggak zamannya sekarang, nggak boleh ngata kafir katanya. Al-Quran mengatakan mereka kafir. Ada lagi pendapat mengatakan di zaman kita sekarang ini kita harus mencintai orang-orang di luar Islam. Yang kita benci itu adalah kekufurannya, adapun orangnya harus kita cintai. Ngaco lagi. Lah kekufuran adanya di mana? Di orangnya. Bagaimana dipisahinnya? Allah berfirman, "Fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin." Allah tidak mencintai orang-orang kafir. Ini orang disebutnya, bukan sifatnya. Ya sifatnya juga dibenci, sifatnya juga dimurkai oleh Allah. Ada ayat lain menyebutkan wala yarda li'ibadihil kufra. Allah tidak meridhai bagi para hambanya akan kekufuran. Sifat namanya itu al-kufr. Kalau orangnya disebut kafir, sifatnya disebut al-kufr. Dua-duanya dibenci, wajib dibenci oleh kita. Ini ada lagi pendapat aneh, mengatakan apa? Saya tidak membenci orang-orang kafir, saya mencintai mereka. Nauzubillah. Kata dia apa? Yang saya benci adalah kekufurannya, adapun orangnya saya cintai. Ngaco itu. Ngomong dari mana itu dia? Al-Quran mengatakan fa innallaha la yuhibbul kafirin. Tuh, makanya aneh di zaman sekarang. Kita bahas begini, mereka menentang. Kita bahas begini, mereka mengatakan, wah ini ajaran ekstrim. Kita bahas begini, mengatakan Islam itu keras, tidak ada toleransi. Nah, itu dia. Makanya qaulul haq, mengungkapkan perkara hak di zaman kita sekarang ini sangat berat. Itulah mengapa Rasulullah menjanjikan besarnya pahala bagi orang yang menegakkan perkara hak tersebut. Fahani'an, maka alangkah beruntung liman badzala juhdahu, bagi orang badzala yang mengerahkan juhdahu akan kemampuannya, kesungguhannya, fi kifahi dzalika, dalam memerangi demikian itu, yaitu kekufuran. Yakunu, menjadi oleh dia
syahidan, seorang mati syahid, law mata ala firashihi, sekalipun mati ia ala firashihi, di atas kasurnya, di atas tempat tidurnya, walaupun tidak di medan perang, matinya di mana? Di tempat tidurnya, di kasurnya, di rumahnya. Tapi ini seorang pejuang akidah, ini orang matinya seperti mati syahid. Yakunu syahidan, mati syahid, besar pahalanya. Liqaulihi alaihi salatu wassalamu, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mutamassiku bisunnati, seorang yang berpegang teguh dengan ajaranku. Kata Rasulullah, sunnah yang dimaksud adalah al-syari' al-aqidatu wal ahkam, al-aqidah wal ahkam. Al-mutamassiku, bermula seorang yang berpegang teguh bisunnati, dengan ajaranku, inda fasadi ummati, ketika rusaknya umatku, lahu ajru syahid, baginya pahala mati syahid. Masya Allah. Jadi nggak usah jauh-jauh ke Palestina. Ke Palestina ke mana? Berjuang wilayah sendiri, tegakkan aqidah Rasulullah, perangi al-kufriyat wad-dhalal, kekufuran, kesesatan. Karena nyebar di zaman sekarang ini. Masya Allah. Sunnati, sunnahku, ini dalam hadis tadi, al-mutamassiku bisunnati, makna sunnati, maknanya al-aqidatu wal ahkam, yaitu akidah dan hukum-hukum. Yang maksud fikih, istilah kita fikih, al-ahkam yang maksud apa? Fikih. Lianna ma'na sunnati, karena sungguhnya makna sunnah fil lughati, dalam bahasa, at-tariqu, itu jalan. Jalan. Jadi kalau disebutkan kata Rasul dalam hadisnya, sunnati artinya jalanku, yang dimaksud ajarannya. Innama, sesungguhnya adalah al-fuqaha'u, para ulama, istilahihim, dalam istilah mereka, saru, menjadi mereka, yaquluna, berkata oleh mereka, al-fuqaha, lil amali, bagi perbuatan, alladhi huwa, yang dia laisa wajiban, bukan wajib, sunnatan, itu sunnah. Nah ini dalam istilah fikih, dalam istilah fikih. Tetapi yang dimaksud oleh hadis Rasulullah tadi bukan sunnah dalam makna fikih. Jadi bukan berarti al-mutamassiku bisunnati, orang yang memegang teguh dengan sunnah, sunnahku, sunnah piara jenggot, sunnah celana cingkrang. Itu misalkan sunnah belage. Kata mereka begitu, itu sunnah Nabi begitu. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud sunnati ay al-aqidatu wal ahkam. Bukan sunnah dalam makna fikih. Bukan sunnah dalam makna fikih. Amma fil hadisi, adapun dalam hadis, lain lagi nih dalam hadis. As-sunnatu, bermula sunnah, ya tariqatur rasuli, dialah jalan Rasulullah. Jalan Rasulullah. Kalau dalam hadis, sunnah itu adalah hadis, muradifnya, sinonimnya, atau kesamaan katanya. Sunnah itu sama dengan hadis, sama dengan khobar. Itu dia sunnah, apa yang disandarkan kepada Rasulullah daripada perkataannya, perbuatannya, itu disebut dengan apa? Sunnah dalam hadis. Tapi kalau sunnah dalam fikih, yaitu ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi, diberi pahala kalau dikerjakan, tidak berdosa kalau ditinggalkan. Itu sunnah dalam mana fikih.
Nah, tetapi yang dimaksud dalam hadis tadi itu al-mutamassiku bis sunnati, kata Rasulullah, artinya apa? Sunnati ay al-aqidatu wal ahkam. Ajaran Rasulullah secara keseluruhan. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh Syekh Abdullah radhiyallahu anhu, tahdzirul muslimina, mewaspadakan orang-orang Islam atau mengingatkan orang-orang Islam, mimma, dari sesuatu, yadurruhum, yang membahayakan akan mereka, al-muslimin, fi dinihim, dalam agama mereka, au dunyahum, atau dunia mereka. Fardun, itu wajib. Ngingetin orang supaya orang apa? Terhindar daripada bahaya, daripada kesesatan, daripada bahaya, baik dalam urusan akhirat mereka atau urusan dunia mereka. Itu hukumnya apa? Wajib. Faman lam yuhadzir, maka siapa orang lam yuhadzir, tidak mengingatkan akan orang lain, fa alaihi, maka atasnya ismun, itu dosa. Wa ba'du dzalika asyaddu min ba'din. Wa ba'du dzalika, dan sebagian demikian itu, asyaddu, itu lebih berat, min ba'din, dari sebagian yang lain, isman, pada dosanya, tarkuhu, karena meninggalkannya. Ya, karena meninggalkan apa? At-tahdzir itu tadi. Falau ra'a, maka apabila melihat muslimun, oleh seorang muslim, insanan, akan seseorang, yuridu, berkehendak oleh insan, ayyasluka, untuk melewati, tariqan, akan suatu jalan, ya'lamu, yang mengetahui oleh dia, fihi, di dalamnya itu tariq, di dalamnya itu jalan, annahu yujadu, bahwasanya didapati atau ada atau terdapat, qutta'u tariqin, para pembegal. Ada orang mau masuk jalan tersebut, ini orang kita dah, misalnya kita tahu bahwa jalan ini sono ada begal, ada orang lewat sono, fatahdziruhu, maka mengingatkan orang ini, wajibun, itu wajib. Jangan lewat sini, sono ada begal. Wajib tidak? Wajib. Alalladzi, atas orang yang alimah, yang mengetahui, annahu yasluku hadzal tariqa, bahwa dia akan melewati ini jalan. Kita mengingatkannya, wajib hukumnya. Padahal itu urusan apa? Dunia. Urusan apa? Dunia. Fa illam yuhadzirhu, maka apabila tidak mengingatkan akan itu orang, fadzalika, maka demikian itu, dzanbun kabirun, maka itu dosa besar. Jadi dalam urusan dunia aja dosa besar. Artinya, umpama ini orang lewat situ juga, ternyata lewat situ juga, dan tidak diingatkan, lantas kemudian mati dia di sono, mati karena para perampok itu dibunuh oleh mereka, ini matinya mati syahid. Ini matinya mati syahid. Coba, itu urusan dunia itu. Wa amma tahdziruhu, dan adapun mengingatkan seseorang, mimma, dari sesuatu, yadurruhu, yang membahayakan akan dirinya, fi dinihi, dalam urusan agamanya, fahuwa asyaddu, maka dia itu lebih berat lagi, ahamiyatan, atau lebih kuat lagi, ahamiyatan, kepentingannya, urgensitasnya. Tuh kata Faisal begitu, mahasiswa Faisal. Begitu Sol. Mengapa? Kalau ada orang nyata-nyata dia rusak akidahnya, kemudian tidak diingatkan orang ini dalam kerusakan akidahnya tersebut, ini orang yang tidak mengingatkan ini, dosanya jauh lebih besar, jauh lebih besar daripada
tidak mengingatkan daripada para pembegal tersebut. Paham tidak nih? Jauh lebih besar. Wa man lam yuhadzir musliman, dan siapa orang lam yuhadzir tidak mengingatkan musliman akan seorang muslim, memang dari sesuatu yadurruhu yang membahayakan, hu akan muslim fi dinihi dalam agamanya, faqad irtakaba dzanban, faqad irtakaba maka telah melanggar, dzanban akan dosa, min akbaril kabairi, daripada terbesarnya dosa-dosa besar. Masya Allah. Iya. Kalau kagak ingetin, tapi kalau udah kita ingetin terus dia ngeyel, ya udah lepas tanggung jawab kita. Selesai, namanya kewajiban kita udah. Fa fi hadzal usri, maka di ini zaman, di ini masa, hadasat, telah terjadi fatwa, berbagai fatwa. Man akhadha biha, siapa orang yang mengambil biha dengannya itu fatwa, yahliku, menjadi binasa dia, menjadi sesat dia. Masya Allah. Di zaman sekarang banyak orang ngeluarin fatwa seenaknya. Wa hadzal amru, dan ini perkara, minhu darinya, syai'un mutaqadimun, wa minhu syai'un hadasa mundu waqtin qaribin, dan ini perkara, minhu darinya itu orang, syai'un adalah perkara atau sesuatu, mutaqadimun terdahulu, wa minhu dan darinya itu perkara, syai'un sesuatu, hadasa yang terjadi, mundu waqtin qaribin, semenjak waktu yang dekat, artinya baru-baru. Artinya adanya kesesatan itu beberapa di antaranya sudah lama, kemudian berlangsung sampai sekarang. Beberapa di antaranya dari kekufuran tersebut ada yang baru nyebar di zaman kita sekarang. Itu semua di mana kita tahu, di mana kita mampu, maka kita wajib meluruskannya. Wa kullu dzalika, dan semua dan setiap demikian itu, yajibut tahdzir, wajib mengingatkan, minhu darinya, kullu dzalik. Wa man lam yuhadzir, maka siapa orang yang tidak mengingatkan, fahuwa asimun, maka dia adalah telah berdosa, isman kabiran, dengan dosa besar, dengan dosa yang sangat besar. Masya Allah. Murid-murid Syekh Abdullah oleh Syekh Abdullah diajari begini, makanya berani-berani. Mirip kayak orang mondok di Banten. Pulang-pulang berani. Tanya sama Mang Bus tuh. Mondok di Banten begitu Mang Bus ya? Begitu boyong, waduh berani deh. Itu ngapa itu, kalau mondok di Banten bawaannya begitu aja udah itu. Iya Bang Bus. Masya Allah. Kita punya argumen, kita punya dalil. Iya. Jangan takut, hadapin. Adu argumen, hadapin. Gitu. Masya Allah. Berani kok gitu? Ya kalau nggak ada pada depan, masuk aja grup mereka. Masuk grup mereka, sebarin akidah tanzih, sebarin akidah Allah ada tanpa tempat. Udah dikeluarin lagi udah. Masuk lagi. Keluarin lagi, masuk lagi. Ya pokoknya nyusup-nyusup kemana kayak. Itu tandanya bahwa mereka kalah. Iya, tandanya mereka kalah.
Masya Allah. Tuh Bang Mahfud keluarin lagi, masuk lagi, keluarin lagi. Oh. Iya, sebarin di Facebook, sebarin di grup WhatsApp, masuk. Gitu. Iya, begitu. Itu bagian daripada dakwah. Wallahu a'lam bishawab.